Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ikhwati a'azzakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya malam ini kita kembali diberikan oleh Allah kesempatan untuk bermajlis dan kembali membaca, memahami, menelaah, dan insyaAllah kita akan mendiskusikan ayat-ayatnya dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah akidah, manhaj dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya terkait dengan fadlul Islam, keutamaan, kesempurnaan dan kemuliaan Islam. Salat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita masih di dalam bab qauluhu ta'ala fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Sekarang kita masuk pada halaman 146 ya. Wa qauluhu ta'ala wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, dan Ibrahim mewasiatkan biha, ya. Biha itu maksudnya adalah ucapan la ilaha illallah kepada anak-anaknya. Demikian pula Ya'qub kepada anak-anaknya. Ucapan mereka, yakni ucapan Nabi Ibrahim atau ucapan Nabi Ya'qub kepada anak cucunya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Al-Baqarah ayat 132. Ayat wa wassa biha, ya, yang dimaksud dengan mengucapkan mewasiatkan biha itu maksudnya adalah ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu yang dimaksud. Jadi biha itu maksudnya biha, marja' dhamirnya kembali kepada kalimatut tauhid. Kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid itu? La ta'budu illallah atau la ilaha illallah, ya. Atau ya kalimat fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ini adalah kalimatut tauhid. Ini maksudnya adalah kalimat tauhid. Nah, kalimat inilah yang dipesankan oleh Ibrahim dan Nabi Ya'qub kepada anak cucu mereka. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada putra-putranya, Nabi Ismail, Nabi Ishaq,
Nabi Ya'qub demikian pula ya. Nabi Ya'qub, yakni Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim yang dikenal dengan Israil. Ya, ini sudah kita sampaikan ya. Jadi Nabi Ya'qub itu dalam Al-Qur'an dikenal dengan Israil. Wa idh akhadna misalnya ya Bani Israil misalnya ya. Kalimat ya Bani Israil. Jadi kata-kata Israil yang kita dapati di dalam Al-Quran itu maksudnya adalah tertuju kepada Nabi Ya'qub. Karena nama lain daripada Ya'qub itu adalah Israil. Maka kata-kata Israil ini sebenarnya adalah kata-kata yang agung, yang mulia, ya, suci. Ini nama seorang nabi ya. Dan kita tidak boleh mempermain-mainkannya. Israil ini dalam bahasa Ibrani. Dia mengatakan Israil ini dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arab artinya Abdullah. Israil itu bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arab itu Abdullah. Israil itu artinya Abdullah. Ya. Dia juga berwasiat kepada anak-anaknya dengan kalimat tauhid. Kalimat ikhlas untuk Allah. Yakni kalimat La ilaha illallah. Ini kalimat yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan Ya'qub. Wasiat adalah pesan seseorang kepada anak-anaknya atau karib kerabatnya yang ada di sekitarnya saat dia akan meninggal dunia. Itu wasiat ya. Jadi wasiat itu adalah apa yang disampaikan oleh seseorang terhadap anggota keluarganya, karib kerabatnya ketika dia akan meninggal, itu wasiat. Wasiat menurut para ulama fikih adalah izin bertindak sesudah wafat pemberi wasiat. Jadi wasiat itu legalitas untuk bertindak setelah wafatnya seseorang. Ini landasan hukumnya. Jadi ketika seorang melakukan sesuatu, itu harus ada landasan hukum. Landasannya apa? Wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul wasiyatu lil walidaini kutiba alaikum idza hadara ahadakumul wasiyatu in taraka khairan al wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Misalnya dalam surah Al-Baqarah disebutkan Allah wajibkan kepada kalian ya untuk berwasiat jika kalian meninggalkan kebaikan, jika kalian meninggalkan harta khairan, itu bermakna harta, kepada siapa? Kepada kedua orang tua kalian, kepada karib kerabat kalian. Haqqan 'alal muttaqin. Inilah satu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Surah Al-Baqarah itu ayat 178 79. Saya lupa pada ayat berapa itu. Itu 180 mungkin ya. Nah, artinya adalah wasiat itu dilakukan ketika kita akan meninggal. Itu maksudnya. Dan ini kalimat disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub ya ketika mereka akan wafat. Hanya saja wasiat ya yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Ya'qub ini sedikit berbeda dengan wasiat yang kita pahami secara fikih selama ini. Namanya wasiat selama ini kan kita selalu apa wasiatnya? Terkait dengan harta, terkait dengan materi, hutang piutang mungkin barangkali itu tujuannya ke sana. Bayar hutang, hibah dan lain sebagainya lah. Ya, kaitannya dengan harta benda. Itu wasiat ya. Yang selama ini dipahami secara awam. Nah,
Ternyata wasiat yang paling besar itu adalah seperti wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub kepada anak cucu mereka. Apa itu? Wasiat tentang agama, wasiat tauhid, wasiat kepada mereka dengan kalimat tauhid agar mereka selalu berpegang kepada agama yang mulia ini. Inilah wasiat yang paling agung yang harus dipesankan oleh seseorang kepada karib kerabatnya ketika dia akan meninggal. Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub, ya. Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sedangkan Nabi Yaqub ini adalah bapaknya Bani Israel. Kedua-duanya mewasiatkan kalimat tauhid kepada anak cucunya. Ya, yakni keikhlasan kepada Allah dan agama yang benar. Ya, begitulah yang wajib atas bapak ibu atau orang tua mendidik anak-anak mereka untuk taat kepada Allah. Berpesan kepada mereka saat ajal datang, ya, untuk selalu tegar, teguh di atas agama yang mulia ini, memegang tauhid. Ya. Ya, begini seharusnya, ya. Jadi kalau kita ingin mengamalkan Al-Quran, begini seharusnya. Jadi bukan hanya wasiat nanti terkait dengan masalah apa? Masalah harta, masalah ini, masalah ini, yang sifat tetek bengek sifatnya dunia. Itu masih wasiat-wasiat yang sifatnya rendah dan remeh sebenarnya. Nah, wasiat yang jauh lebih mulia dari itu adalah mewasiatkan kepada keluarga kita untuk selalu berpegang kepada tauhid, agama yang mulia ini, menegakkan tauhid, menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kalimatnya, innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian. Maksudnya Islam, Allah telah memilihkan agama ini, Allah langsung memilihkan untuk kalian agama ini. Adakah pilihan yang lebih baik selain pilihan Allah Subhanahu wa taala? Ini Allah yang memilih, Allah yang memilih. Itu pilihan terbaik. Innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian. Kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Yaqub kepada anak cucu mereka. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bermakna ad-din yang dimaksud di sini adalah at-tauhid, ya. Maksudnya ad-din maksudnya adalah Islam. Yang dimaksud di sini adalah Islam. Itu yang dimaksud. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim maksudnya bertauhid. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayol ikhwah, khonfuddin rahimani rahimakumullah jami'an. Jadi ya kita mulai dari diri kita mungkin, ya. Mungkin orang tua kita, wallahu alam. Sebagian yang sudah mendahului secara khusus tidak pernah berpesan kepada kita, atau tidak pernah berwasiat kepada kita, wahai anakku, ya, peganglah agama ini erat-erat. Kuatkan hatimu berada di atas tauhid, agama Allah yang mulia, yang lurus ini. Jangan kamu menyimpang dari sunnah Nabi. Mungkin orang tua kita nggak pernah mengucapkan itu secara khusus pada diri kita. Nah, sekarang kita mulai dari diri kita. Jadi kalau kita mungkin dalam keadaan sakit parah atau sakaratul maut, kita mulai kalimat ini sebagaimana wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub kepada anak-anak mereka. Apa artinya ini? Karena tidak ada yang lebih penting dalam hidup kecuali agama. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini kecuali tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lain tambahan saja. Ya, sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini hal yang paling utama dalam hidup ini adalah agama Allah yang mulia ini. Mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang nomor satu. Yang lain itu tambahan saja. Nah, setelah nanti berwasiat agar senantiasa berada di atas agama yang mulia ini, mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, mengikuti sunnah Nabi dan menjauhi bid'ah. Baru kemudian nanti mewasiat apa sesudah itu, silahkan. Ya.
Ini merupakan wasiat berpegang kepada agama sampai mati, mengamalkannya, istiqamah di atasnya, dan berhati-hati terhadap apa yang menyelisihinya, baik berupa bid'ah, syirik, ajakan kesesatan. Selama manusia hidup, maka dia senantiasa ditawari oleh syaitan untuk melakukan penyimpangan dan mengikuti para penyerunya. Ya. Dan ini benar, ayul ikhwah. Jadi enggak ada jaminan kita ini akan selalu berada di atas jalan yang benar. Tidak ada jaminan, tidak ada kepastian bahwa kita ini akan selalu berada di atas Islam. Atau kalaupun mungkin kita berada di Islam, tidak ada kepastian dan jaminan bagi diri kita bahwa kita akan selalu berada di atas Islam yang benar. Islam yang mentauhidkan Allah dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada jaminan. Mungkin kita muslim, tapi kita tidak berada di atas kebenaran. Jadi otomatis orang muslim itu berada di atas kebenaran. Bahwa banyaknya muslim, akidahnya rusak, ibadahnya rusak, akhlaknya rusak. Ini fakta dalam kehidupan kita saat ini. Kita nggak usah ngasih contoh secara detail, kita pahami saja. Dia muslim, tapi akidahnya rusak. Dia tidak mentauhidkan Allah sebagaimana mestinya. Al-ikhwah. Makanya Nabi SAW misalnya, kita lihat nanti di dalam hadis arba'in yang biasa kita baca dan kita bahas ya, ayol ikhwah. Hadis yang ke-28 dari hadis arba'in ya. Hadis yang ke-28 kalau enggak salah ya. Hadis dari sahabat yang mulia ya. Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-'uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'awsina. Ini sahabat Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan satu nasihat yang membuat hati kami menjadi bergetar. Bergetar hati mendengarkan nasihat Nabi. Kemudian air mata kami bercucuran. Ini luar biasa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai air mata hati bergetar, kemudian air mata mengalir sahabat pada saat itu. Kemudian kata sahabat, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'." Ini seperti nasihat orang yang akan berpisah. Apa maksudnya itu? Sahabat itu merasakan kalimat-kalimat Nabi itu seperti kalimat-kalimat terakhir yang seakan-akan sesudah ini Nabi itu seperti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang nanti ada dijelaskan oleh para ulama, tidak lama setelah hadis ini dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, lupa berapa hari atau beberapa bulan sesudah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Sesudah itu. Apa kata sahabat? Fa'ausina. Oleh karena itu, berilah kami wasiat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat Nabi? Qala usikum bitaqwallah. Kata Nabi, aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Was-sam'i wat ta'ah. Untuk selalu taat, patuh, mendengar. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun. Ya. Sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyah, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sungguhnya kata Nabi, siapapun dari kalian yang hidup sesudahku, maka kalian akan melihat pertikaian yang sangat banyak. Kalian akan melihat pertikaian, bahkan sampai perpecahan di tengah-tengah umat ini dan itu katsira, banyak kata Nabi. Enggak sedikit ya, banyak sekali perpecahan, pertikaian terjadi. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Fa'alaikum bisunnati. Ini wasiatnya. Aduh, perhatikan ikhwan, ini penting ya. Anda hubungkan dengan wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub. Ini wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat juga kepada kita. Kata Nabi, "Alaikum bisunnati." Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Kalau kalian ingin selamat dari pertikaian dan perpecahan yang ada, kalian wajib berpegang kepada sunnahku, kata Nabi.
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang kepada sunnah khalifah ar-rasyidah yang telah mendapat petunjuk. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi, pegang erat-erat itu sunnahku dan sunnah para sahabatku itu, kemudian gigitlah dengan gigi geraham kalian. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Masya Allah, ini wasiat yang sempurna dari Nabi SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang tidak pernah aku ajarkan dalam agama ini. Kemudian fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. At-Tirmidzi qala haditsun hasanun sahih. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Al-ikhwah, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ketika dia sakit parah, apa di antara wasiat kepada keluarganya? Nanti kalau aku mati, tolong selenggarakan jenazahku sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu di antara. Itu satu di antara wasiatnya. Penting itu diingat. Ini salah satu yang diingatkan oleh para ulama, di antaranya Syekh adalah Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Ini juga yang diingatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Jadi kata mereka, salah satu di antara wasiat yang sangat penting kepada keluarga kita itu, nanti kalau saya mati, tolong selenggarakan jenazah saya ini sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ini penting ya. Karena nanti kalau kita tidak berwasiat kepada keluarga, akan terkena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat ini yang dilakukan oleh anggota keluarga kita lantaran kita tidak berwasiat terhadap mereka. Dalam satu hadisnya, fa innal mayyit yu'adzibu fa innal mayyit yu'adzibu bibukai ahli. Ya, apa bunyi matan hadis itu? Sesungguhnya mayit, orang mati dalam kubur ini akan diazab oleh Allah karena tangisan anggota keluarganya. Ini tangisan yang mana ini? Itu tadi tangisan yang tidak lagi sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menangis melampaui batas. Baik itu melampaui batas cara menangisnya atau waktu yang melewati batas misalnya. Kan kita boleh menangisi jenazah ini berapa hari lamanya? 3 hari. Kata Nabi, la tabku ala akhi ba'dal yawm. Tentang Ja'far ya. Kata Nabi, tidak boleh kalian menangisi saudaraku Ja'far setelah hari ini, kata Nabi. Karena Nabi datang pada hari yang ketiga pada saat itu. Maka disebutkan oleh para ulama, kita boleh menangisi jenazah itu selama 3 hari saja. Nah, ketika kita masih menangis pada hari yang keempat, kelima, maka tangisan inilah yang akan membuat jenazah dalam kubur itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah berwasiat kepada keluarga kita, nanti kalau ayah meninggal, ya kalian jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So di antaranya menangis. Tapi kalau misalnya mereka masih menangis di hari keempat, kelima, jenazah kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Sampai begitu sedetail itu bahasan oleh para ulama. Sampai sedetail itu. Jadi kalau kita tidak berwasiat kepada mereka tentang batasan-batasan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam penyelenggaraan jenazah menghadapi musibah itu, maka berlaku hadis Nabi ini terhadap diri kita. Jadi kita akan diazab oleh Allah dalam kubur karena kita
karena keluarga kita melakukan pelanggaran lantaran kita tidak berwasiat kepada mereka. Sampai begitunya, ayol ikhwah. Yang lebih berat itu adalah yang memang mereka tidak pernah mengajarkan agama kepada keluarganya. Sudah gitu, ya, seakan-akan mendukung penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, ya, di dalam penyelenggaraan jenazah itu misalnya. Malah dia merekomendasikan, itu lebih parah lagi. Ayol ikhwah, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat ini juga memberikan pengertian bahwa pertimbangan hidup seseorang itu adalah penutupnya. Maksudnya yang paling penting bagi kehidupan seorang mukmin itu adalah akhirnya. Allah bisa jadi tidak akan mempertimbangkan apapun yang terjadi sejak dari awal kita beramal sampai mendekati ajal kita. Bisa jadi itu nggak akan dihitung oleh Allah. Atau mungkin dihitung, tapi itu bukan yang menentukan. Yang menentukan yang mana? Yang bagian akhir. Yang bagian akhir. Jadi, yang paling menentukan dari semua amal yang kita lakukan itu adalah akhirnya. Akhirnya. Nabi SAW menyebutkan, ya, jadi ayatnya, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dari ayat ini diambilkan tentunya, maka jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, berserah diri, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa pertimbangan usia manusia itu adalah penutupnya. Amal manusia itu yang menjadi tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala, itu amal penutup. Amal penutupnya. Dia mau hebat seperti apa sejak dari dia mukallaf sampai menjelang akhir hayatnya, hebatnya bagaimana? Tapi ketika akhirnya dia menutup dengan tutupan yang tidak baik, maka yang paling menentukan tutupan itulah, walaupun itu hanya satu hari. Walaupun itu hanya sesaat. Ikhwan fiddin, rahimani rahimakumullah jami'an. Nabi SAW menggambarkan begini. Nah, ini pentingnya wasiat ini, ikhwan. Ini pentingnya memahami wasiat ini. Nabi sebutkan dalam hadis, ini juga terdapat di dalam hadis Arba'in ini. Ini hadis yang keempat malah nih. Hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma, ini pertengahan hadisnya ya. Hadisnya agak panjang dari awal. Ini pertengahan hadisnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab. Fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab. Fay'amalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Jelas sekali ya hadis ini. Sungguhnya ada seorang dari kalian benar-benar melakukan amal ahli surga, sehingga antara dirinya dengan surga itu hanya tersisa satu hasta. Ini menggambarkan betapa Nabi menggambarkannya, ada orang yang seumur hidupnya itu betul-betul beramal saleh. Dia melakukan amal-amal ketaatan. Orang-orang ini benar-benar taat, benar-benar bertakwa kepada Allah. Terlihat panjang hidupnya. Sampai-sampai kata Nabi, saking banyaknya amal saleh ini, antara dirinya dengan surga itu hanya tersisa satu hasta saja. Ini bahasa ini sebenarnya, bahasa apa? Bahasa Rasulullah SAW ini menggambarkan orang kalau sangat saleh, ya, maka cepat perjalanannya menuju surga itu. Orang kalau taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ini jalannya lempeng itu untuk menuju surga. Cepat sekali. Orang lain masih jauh tertinggal belakang, dia sudah mau dekat ke surga. Kata Nabi, tak tersisa, tinggal satu hasta saja. Masya Allah. Akan tapi fayasbiqu alaihil kitab. Ketetapan takdir Allah
telah mencatat fayamalu bi'amali ahli nar. Ternyata orang ini mendekati akhir hayatnya, dia berbalik arah melakukan amal penghuni neraka. Maksudnya dia durhaka kepada Allah. Mungkin dia berbuat syirik, mungkin dia berbuat bid'ah, mungkin dia durhaka kepada kedua orang tuanya, atau apalah dosa-dosa besar yang dilakukan. Fayadkhuluha. Surga yang tadinya tinggal satu hasta, sudah di depan mata, tinggal satu langkah masuk surga karena amal soleh yang dilakukan. Ternyata itu tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Anda sampaikan tadi. Yang diperhitungkan oleh Allah yang mana? Di akhir hayatnya dia melakukan amal penghuni neraka. Apa kata Nabi? Dia masuk neraka sesudah itu. Padahal surga sudah di depan matanya. Ini menjelaskan apa pada kita? Ini amal terakhir itu yang paling menentukan. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainahu ila dhira'. Sebaliknya ada orang yang beramal dengan amal penghuni neraka. Maksudnya ini orang jahat sekali. Sehingga tak terlihat seumur hidupnya dia berbuat baik, enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, duitnya banyak, enggak pernah menunaikan ibadah haji, enggak pernah bantu orang. Pokoknya banyak dosa-dosa. Sampai-sampai kata Nabi, hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira'. Jaraknya antara dia dengan neraka itu hanya satu hasta saja. Itu kan tinggal satu langkah sebenarnya. Satu hasta kan satu langkahnya. Tinggal satu langkah. Jadi neraka sudah di depan mata. Apa kata Nabi? Fayasbiqu 'alaihil kitab. Akan tetapi takdir Allah telah mendahului orang ini. Apa takdir Allah? Fayamalu bi'amali ahlil jannah. Mendekati akhir hayatnya dia melakukan amal-amal penghuni surga, fayadkhuluha, dia masuk surga. Kan nggak dihitung tuh berarti. Seumur hidupnya dia berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai antara dirinya dengan neraka itu tinggal satu langkah saja dia akan memasuki neraka itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan orang ini di akhir hayatnya dia melakukan amal-amal saleh, akhirnya dia masuk surga. Allahu Akbar. Ikhwah, ada hadis, ini ana bacakan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal 'abda la ya'malu fima bainan nas. Wa qala Ibnu 'Abdul Baqi fima yabdu lin nas bi'amali ahli jannah wa innahu lamin ahli an-nar. Wa innal 'abda la ya'malu fima bainan nasi bi'amali ahli an-nar wa innahu lamin ahli jannah. Wa innamal a'malu bil khawatim. Ini kalimat Nabi yang paling sering mungkin kita dengar ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang hamba itu sungguh telah melakukan amal ya di dalam pandangan manusia bi amali ahli jannah, dengan amalan-amalan penghuni surga. Wa innahu lamin ahli nar. Padahal sesungguhnya orang ini adalah penghuni neraka. Ikhwah, ini hati-hati ya. Ini Nabi yang mengatakan. Jadi dalam pandangan manusia, orang ini melakukan amal-amal saleh, dia taat kepada Allah. Tapi kata Nabi, orang ini sebenarnya calon penghuni neraka. Orang lihatnya dia orang saleh. Dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak amalnya, banyak ibadahnya. Seperti orang bertakwa dalam pandangan fima yabdulin nas. Jadi dalam pandangan manusia, orang ini adalah orang saleh. Apa kata Nabi? Wa innahu lamin ahlil nar. Orang ini sebenarnya adalah penghuni neraka, kata Nabi. Wa innal 'abda la ya'malu fima bainan nasi bi'amali ahli nar. Tapi sebaliknya kata Nabi, ada orang yang beramal dalam pandangan manusia, amalannya itu adalah amalan buruk, amalan jahat. Wa innahu lamin ahlil jannah. Tapi sesungguhnya kata Nabi, orang ini adalah calon penghuni surga. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal yang kalian lakukan itu, kata Nabi, itu yang paling menentukan adalah penutupnya. Jadi semua amal yang kita lakukan inilah penutupnya. Oleh karena itu, kita mohon pada Allah agar akhir hayat kita ini husnul khatimah. Itu yang kita inginkan. Jadi sehebat apapun kita saat ini,
Tapi kalau nanti penutupnya, kita menutupnya dengan kekufuran, itu sebagaimana siapa nama ulama besar dari Mesir itu? Dan ini ulama salafi wa ikhwan, bukan orang ulama salaf. Awalnya belajar, dia belajar dari awal itu di Universitas Al-Azhar Mesir. Tapi kemudian dia belajar dengan izin Allah, dia mengenal manhaj salaf itu dan mendukung sangat hebat dukungan terhadap manhaj salaf ini. Namun qadarullah, orang ini mati, bahkan ada yang mengatakan dia mati sebagai seorang ateis. Bayangkan itu. Ini ulama besar. Siapa namanya? Abdullah. Subhanallah, antum bisa seorang ulama besar yang matinya di atas manhaj ateis. La ilaha illallah. Nah, jadi memang nggak ada gunanya selama ini apa yang dia lakukan. Taatnya kayak gimana gitu, nggak penting itu. Maka kita harus berhati-hati betul. Sangat harus berhati-hati gitu. Karena kita tidak tahu. Iya, Syekh Abdullah Al-Qasimi. Syekh Abdullah Al-Qasimi. Ini sangat cerdas disebutkan, cerdas sekali orang. Bahkan tulisannya itu dijadikan apa ya? Tulisan yang menggemparkan. Tapi kemudian dia terpengaruh dengan filsafat. Dia terpengaruh dengan ilmu kalam. Jadi di situ tuh ininya. Ya, sampai ujung-ujungnya dia mati dalam keadaan tidak lagi mentauhidkan Allah, tapi syirik kepada Allah. Mati dalam keadaan kufur. Ayat ikhwan fiddin, rahimani rahimakumullah jami'an. Ini makna dari ayat Allah, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu sekali lagi Anda mengingatkan diri Anda dan kita semua untuk selalu membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena tidak ada yang tahu apakah kita mati masih dalam keadaan Islam atau tidak, atau apakah kita mati dalam keadaan Islam yang benar, tauhid kita, ibadah kita kepada Allah, atau mungkin kita mati dalam keadaan Islam yang buruk, akidah kita rusak, ibadah kita rusak. Al-ikhwah. Wa qawluhu ta'ala, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Dan firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah millah Ibrahim yang lurus ya, yang hanif, wa ma kana minal musyrikin. Dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Surah An-Nahl ayat 123. Nah, ini sejalan dengan firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 120-21. Jadi di ayat sebelumnya berarti kan, ini kan 123 nih. Di ayat sebelumnya 120-21. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, lurusnya. Dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dia juga seorang yang mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Al-ikhwah, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini pujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim. Selain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pujian yang diberikan oleh Allah itu di antaranya paling banyak kepada Nabi Ibrahim. Ini pujian-pujian yang luar biasa. Allah yang memuji. Inna Ibrahim kana ummatan. Apa maksudnya itu? Sungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dijadikan teladan, ummatan bermakna pemimpin yang diteladani, qudwah. Ya.
Qanitan lillah, lagi patuh kepada Allah. Qanitan, ya, ini satu akar kata dengan makna apa? Kata-kata qunut, ya qunut, qanit, qanitan, qunut itu artinya adalah terus menerus konsisten di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya. Itu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak pernah menyimpang. Tidak pernah tidak taat kepada Allah. Tidak pernah keluar dari jalur tauhid. Tidak pernah melalaikan perintah Allah. Itulah Nabi Ibrahim. Qanitan lillah. Makna qanit. Ya. Qunut. Qunut itu, ikhwan, di sini nanti ya masalah qunut ini kalau nanti kita membahas qunut tentang qunut subuh itu yang dimaksud qunut dalam salat subuh itu bukan qunut yang dilakukan seperti saat ini sebenarnya. Itu maksudnya Nabi qunut artinya berdiri lama. Qunut itu berdiri lama. Jadi i'tidal Nabi di subuh hari itu lama. Apa yang dibaca oleh Nabi? Nabi berdoa. Kita sudah pelajari sebelumnya ya. Ya, tapi bukan Nabi baca Allah mahdini fiman hadait, bukan itu maksudnya. Nabi berdoa panjang di dalam i'tidal. Jadi i'tidal Nabi itu lama. Jadi di antara yang lama lakukan Nabi itu i'tidal itu. Nah, utamanya di salat subuh. Itu maksudnya. Jadi lama berdirinya. Apa yang dibaca Nabi berdoa. Tapi Nabi tidak baca kunut. Maksudnya doa kunut Allah mahdini fiman hadait, bukan itu yang dimaksud. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan tulul qunut afdal min kasratis sujud. Tulul qunut, lamanya berdiri itu lebih utama daripada memperbanyak jumlah rakaat, jumlah sujud. Apa maksudnya itu? Ini terkait dengan salat malam. Imam Syafi'i meyakini biarlah jumlah rakaat itu sedikit tapi lama berdirinya. Panjang ayat yang dibaca itu lebih utama daripada kita memperbanyak jumlah rakaat. Ini pendirian Imam Syafi'i. Qunut, kata-katanya qunut di situ, ikhwan. Jadi qunut maksudnya lama, konsisten, teguh pendirian. Inilah Nabi Ibrahim. Hanifan, hanif, lurus, ya. Walam yakum minal musyrikin, dan dia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bahasan kita untuk malam ini, insyaallah ba'da isya nanti kita diskusi sedikit ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Baik ikhwan, kesempatan ba'da isya ini ya, mungkin 10 paling lama sampai 15 menit. 10 menit lah. Kalau mungkin ada yang kita diskusikan dari materi yang kita sampaikan. Ya, silakan Dr. Terkait dengan wasiat seperti tadi disampaikan, sebagai contoh dari Dr. Muhammad Mas, bahwasanya dia berwasiat pada keluarganya untuk melakukan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan sunnah dan menjauhi hal yang bid'ah. Nah, prakteknya misalkan pada hari ini gitu, kalau kita mendapatkan, misalnya saya nih memandikan jenazah atau melakukan jenazah, mayatnya sudah berwasiat kepada misalkan kepada anaknya agar menyelenggarakan jenazah itu secara sunnah, tapi pihak keluarga yang lain tidak sepakat dengan itu. Apakah
wasiat yang diberikan pada anak itu harus dideklar secara umum, dideklar secara umum disaksikan oleh banyak orang, sehingga semua orang jadi memahami dan tidak berani menyanggah dari apa yang dan diwasiatkan sama si mayit, atau bagaimana sih? Iya. Sekarang kan sebenarnya tidak mesti di depan orang banyak. Mungkin kepada keluarga inti aja diwasiatkan. Tapi keluarga inti nanti menyampaikan kepada orang banyak. Si anak kandungnya. Nah, anak kandung nanti menyampaikan kepada adik ayahnya, adik ibunya. Kalau yang meninggal ini ayah misalnya, adik ayah ini wasiat dari ayah. Ya, kapan perlu selain tertulis ya. Sekarang kan bisa menggunakan audio ya. Suara orang tua kita diperdengarkan pada mereka. Dan wasiat selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dilaksanakan. Dan haram hukumnya ditinggalkan. Maksudnya nggak boleh kita menyelisih wasiat itu. Jangankan yang sifatnya jangankan yang sifatnya berkaitan dengan syariat, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sifatnya mubah saja kait masalah harta kan itu kan sifatnya mubah ya, muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Selama tidak bertentangan dengan syariat, maka para ulama mengatakan wajib hukumnya dilaksanakan dan haram hukumnya menyelisih wasiat itu. Maka dari keluarga inti, anak dalam hal ini menyampaikan kepada keluarga-keluarga yang lain. Nah, kalau mereka tidak mau mengikuti, dosa di mereka. Dan tidak bisa ditimpakan kepada mayit. Tidak bisa ditimpakan kepada orang yang meninggal. Karena orang meninggal ini sudah berwasiat agar jenazahnya itu diselenggarakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi ada panjang lebar penjelasan para ulama terkait dengan ini. Yang pertama itu yang pasti ya, orang yang tidak pernah mendidik keluarganya dan malah berwasiat dengan wasiat yang bertentangan dengan sunnah. Nanti kalau ayah mati misalnya, jangan lupa nanti ya 3 hari, 7 hari, 40 hari misalnya, 100 hari kita. Itu kan wasiat itu. Nah, ini yang pasti terkena hadis ini. Ya. Innal mayyit la yu'adzabu bibuka'i ahli. Sesungguhnya mayit di dalam kubur itu kata Nabi diazab oleh Allah karena tangisan keluarganya. Ya kita contohnya dalam hadis ini kan tangisan, karena yang pasti terjadi pada ahli waris itu adalah menangis itu sendiri. Kalau yang lain-lain itu mengikuti aja kan sebenarnya. Karena menangis itu bukan dilarang ketika ada kematian, tetapi ada batasannya. Ya, ada batasannya itu. Mungkin teriakan suara, batasan waktu sebagaimana kita sampaikan tadi misalnya. Jadi ketika wasiat ini sudah disampaikan dan anggota keluarga yang tidak patuh itu, maka mayit dalam hal ini selamat. Itu. Nah, atau si mayit dia tidak pernah berwasiat dan dia tidak peduli bagaimana nanti jenazahnya apakah diselenggarakan sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak. Dia nggak peduli. Pokoknya ya diserahkan ya. Ini bisa terkena juga karena keteledoran yang terjadi itu adalah akibat kelalaiannya. Al-ikhwah. Ya. Apalagi kalau kaitannya dengan keluarganya dia. Karena anggota keluarga yang berada di bawah tanggungan kita, ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Istri kita, anak-anak kita. Allah akan tanya nanti sama kita. Kenapa istrimu begini? Kenapa anakmu begini? Itu nggak akan dilepaskan oleh Allah. Sedikit pun tidak akan dilepaskan. Pasti itu detail banget pertanyaan itu nanti. Kenapa anakmu sepeninggalmu begini jadinya?
Kenapa istrimu begini? Tapi kalau kesalahan-kesalahan itu tidak ada hubungannya dengan mayit, murni itu datang dari istri yang ditinggalkan, bukan wasiat darinya, atau bukan karena kelalaiannya juga. Anak-anaknya menyimpang dari syariat ini bukan karena wasiatnya, atau bukan karena kelalaiannya, maka dia tidak terkena dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Biasanya wasiat itu Pak, tertulis Pak. Sejak dari zaman Nabi itu wasiat itu biasanya tertulis Pak. Maksudnya wasiat itu disampaikan kapan? Kalau ditulisnya kapan pun Pak. Saat ini juga kita bisa menulis wasiat itu kalau yang sifatnya tulisan. Tapi kalau yang disampaikan melalui kata-kata itu memang ketika si calon mayit biasanya kan begitu Pak. Kalau seseorang sudah merasakan dirinya sakit parah gitu, atau sebelum sakaratul maut tiba, maka saat itulah sampaikan wasiat. Kalau dari segi waktu ya, di saat dimana dia masih bisa berbicara. Karena nanti kalau sudah sakaratul maut, biasanya susah Pak, ngomong pun susah. Apa yang mau disampaikan saat sakaratul maut? Jangankan wasiat itu wasiat ini, ngucapin kalimat la ilaha illallah aja susah. Gitu. Jadi oleh karena itu wasiat itu sebaiknya disampaikan ketika sedang sehat. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar. Sejak aku mendengar Rasulullah SAW menasihati tidak patut seorang mukmin itu tidak meninggalkan wasiat kepada keluarganya ketika dia melewati 1 hari atau 2 hari. Jadi maksudnya hari-hari yang kita lewati ini adalah hari-hari menuju kematian kita. Nah, oleh karena itu tidaklah aku melewati 1 hari atau 2 hari, kata Allah bin Umar radhiyallahu anhumah, melainkan aku telah menulis wasiat untuk keluargaku dan aku taruh di bawah bantalku. Pada saat dia masih sehat walafiat itu Pak. Sehat walafiat. Nah, nanti kalau dia mati, maka di bawah bantalnya itu ada wasiat untuk keluarganya. Makanya di hari-hari ini kita sudah mulai menulis wasiat apa yang mau diwasiatkan kepada keluarga kita. 1, aku wasiatkan kepada kalian, wahai istriku, anak-anakku, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Peganglah tauhid, jangan dekati syirik. Itu poin-poinnya. Dan selalulah berada di atas sunnah Nabi SAW dan jauhi bid'ah. Misalnya, itu poin-poinnya. Itu udah dirinci dari sekarang itu misalnya. Nah, kemudian nanti ada rincian yang lain termasuk nanti ketika aku mati, tolong pastikan semua penyelenggaraan jenazah terkait mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan sampai menguburkan jenazahku, jangan sampai menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Nah, di situ nanti kita berwasiat juga. Apa wasiatnya di antara? Nanti kalau saya mati, tolong jenazah saya diselenggarakan oleh si fulan. Itu boleh. Dan sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar, Anas bin Malik, para ulama-ulama dari kalangan tabi'in seperti itu. Supaya apa? Memastikan bahwa jenazah itu diurus dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau secara umum saja misalnya berwasiat kepada anaknya, kebetulan anaknya juga nggak ngerti tentang sunnah misalnya begitu. Nah, semuanya jadi bingung. Akhirnya nanti yang ngurus siapa? Yang ngurusnya orang nggak ngerti sunnah juga, ya sudah sama aja begitu. Nah, oleh karena itu seiring keinginan kita bahwa jenazah ini diurus dengan sunnah, maka tunjuklah orang-orang yang paham dengan sunnah. Nanti yang memandikan jenazahku, yang mengafani, yang menyolatkan, sebut orangnya dalam wasiat itu. Begitu caranya. Untuk memastikan sunnah ini diamalkan. Karena kalau tidak nanti seperti yang Pak Teguh katakan itu.
yang wasiatnya disampaikan, tetapi nanti orang yang menyelenggarakan jenazah malah nggak ngerti apa yang dimaksud di dalam wasiat itu. Apa sih maksudnya? Ngikutin sunnahnya apa yang maksudnya? Gitu ya. Taruhlah ada satu dari mereka yang paham, tapi yang lain nggak paham. Dan yang paham pun tidak bisa menghalangi yang lain. Karena bisa lagi yang lainnya lebih tua umurnya. Ini pamannya, ini adik ayahnya, adik ibunya. Gimana mau ngomong? Sementara dia nggak punya wibawa di hadapan mereka-mereka ini. Tapi kalau kita sudah tunjuk, ini wasiat dari almarhum misalnya. Wah, yang memandikannya si fulan, si fulan, si fulan. Ini kok nggak ada anggota keluarga ya? Anggota keluarga boleh masuk dalamnya, tapi ngikut saja. Tapi yang paling pokok orang-orang ini. Allahu a'lam bishawab. Itu bagian dari sunnah. Jadi berwasiat langsung menunjuk orangnya. Misalnya nih, misalnya, wasiat. Nah, kasih. Nanti kalau saya meninggal, tolong yang mandikan jenazah saya. Pertama Pak Teguh, yang kedua Pak Daniel. Sebutkan nama di situ. Sebutkan namanya di situ. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau meninggal, siapa yang diwasiatkan untuk mandikan jenazahnya? Imam Abdullah ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar dari Suriah. Ya. Maka ketika beliau wafat, beliau memandikan jenazah Anas bin Malik. Tak lain tak bukan itu tadi, untuk memastikan sunnah ini diamalkan oleh orang yang betul-betul mengerti dengan sunnah. Karena kalau wasiat diberikan kepada orang yang nggak paham, ya sama aja wasiat nggak akan dijalankan. Gitu. Dia nggak ngerti isi sunnah itu, nggak ngerti isi wasiat itu. Sebut sunnahnya apaan? Sunnah ini sunnah apa maksudnya? Dia nggak paham juga. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Jadi tegas, jelas gitu maksudnya wasiat itu. Jangan menimbulkan keraguan-raguan di hati orang yang menerima wasiat. Gitu. Jadi harus tegas gitu wasiatnya. Gitu. Apalagi kalau kita berhadapan dengan keluarga kita secara umum ya. Kita berhadapan dengan keluarga kita secara umum. Yang pemahaman mereka masih tradisi gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ini pelajaran kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Tapi pesan terakhir nih dari hadis Nabi tadi. Kenapa Nabi mengatakan ada orang yang seumur hidupnya atau dalam kehidupan sehari-hari dilihat oleh orang ini orang soleh, tapi kata Nabi dia ini penghuni neraka. Sebaliknya, ada orang yang dalam kehidupan sehari-hari ini orang pelaku dosa dan maksiat. Hari-hari itu penuh dengan dosa dan maksiat. Tapi orang ini penghuni surga. Kemudian Nabi menutup, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal kalian yang paling menentukan itu adalah amal penutup. Nah, di sini ada penjelasan dari Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Ternyata orang yang terlihat orang soleh ini bisa jadi dia beramal itu tidak ikhlas karena Allah. Ini hati-hati untuk mengingatkan kita. Bisa jadi dia beramal ini itu ujub, riya, sum'ah, takabbur. Betul dia terlihat seperti orang soleh, tapi orang ini bukan orang ikhlas. Dia bukan seorang yang mukhlis dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul dia terlihat seperti orang soleh, tapi dia bukan orang ikhlas. Mungkin dia beramal riya, sum'ah, ujub. Di amal yang dilakukan itu adalah untuk riya, ujub. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu amal-amal yang dilakukan seperti ini sama sekali tidak akan memberikan dampak positif kepada pelakunya. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan oleh Allah apa? Dia terjerumus kepada maksiat di akhir hayat. Na'udzubillah min dzalik. Maka Imam Ibn Rajab Hambali rahimahullah ta'ala mengingatkan, hati-hati dengan amal yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita nggak boleh berbangga-bangga dengan amal kita, tidak boleh
ria, tidak boleh sum'ah, tidak boleh ujub. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ujub betul, ini bisa menghapuskan semua amal yang kita lakukan. Ya, karena syirik yang dimaksud oleh Nabi itu, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qal wa ma syirkul asghar? Qal ar-riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh yang paling aku takutkan pada diri kalian adalah syirik kecil, katanya. Sahabat bertanya, apa syirik kecil? Rasulullah menjawab, riya, kata Nabi. Masuk di dalamnya sum'ah, masuk di dalamnya ujub, apalagi takabur. Itu lebih besar lagi. Gitu.